Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ihsan dengan NIM 200420884. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proposal penelitian kualitatif saya dengan judul efektivitas pelaksanaan Diklat-SAR dalam membentuk etika PNS pada Badiklat di Kota Padang. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, akan saya tampilkan struktur dari laporan penelitian kualitatif saya. Yang pertama itu ada judul penelitian, yang kedua itu ada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta fokus penelitian dan kerangka pemikiran. Lalu pada bagian selanjutnya itu ada kajian teori, yang mana akan menjelaskan mengenai konsep dasar Diklat-SAR, lalu etika ASN serta kualitas pelayanan publik. Lalu dilanjutkan dengan bab selanjutnya yaitu metode penelitian, yang berisikan subjek penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta diakhiri dengan daftar pusaka. Baiklah. Bagian pertama yaitu pendahuluan mengenai latar belakang masalah. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Diklat-SAR dalam membentuk etika PNS pada Badiklat di Kota Padang, yaitu penulis melihat banyaknya permasalahan yang menimpa ASN khususnya oleh PNS. Dapat kita lihat bahwa dalam banyak media banyak sekali yang memberitakan mengenai penyelewengan yang dilaksanakan oleh PNS itu sendiri, yang tidak sesuai dengan tugas yang telah diberikan serta kewajiban-kewajiban apa yang harus dia laksanakan. Namun dalam pelaksanaannya PNS malah melaksanakan penyelewengan tersebut, dan hal itu nampak terus terjadi tanpa ada perubahan sama sekali. Baiklah, yang menjadi hal mendasar yang melatar belakangi penelitian ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang mana merupakan PNS sendiri atau bagian dari ASN yang harusnya menjadi perpanjangan tangan masyarakat, menjadi jurang pemisah di antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu saya sebagai peneliti itu memiliki tanggapan sendiri mengenai hal ini. Dapat kita lihat bahwa PNS itu memiliki tahapan tersendiri untuk mendapat gelarnya sebagai PNS, yaitu dengan melaksanakan pelatihan atau Diklat-SAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pada pelaksanaan Diklat-SAR itu maka akan dibentuk bagaimana etika dari PNS itu sendiri, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia akan melaksanakan tugasnya, bagaimana dia akan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang memadai, serta bagaimana seorang PNS harus bertanggung jawab apabila melaksanakan suatu kesalahan. Sebenarnya sudah kita ketahui bahwa etika itu harus dibentuk dari awal. Kita dapat melihat bahwa bagaimana perilaku individu dalam suatu kelompok dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya dipengaruhi oleh etika ini sendiri. Dalam membentuk etika oleh etika PNS khususnya, mereka sudah melaksanakan pelatihan yang berfokus pada hal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Tri Yuningsih dalam bukunya, yang mengatakan ada 3 prinsip yang harus dilaksanakan oleh sebuah administrasi agar dapat dikatakan sebagai pelayanan yang
yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, itu adanya prinsip pelayanan kepada masyarakat, lalu ada prinsip keadilan sosial dan pemerataan, dan yang terakhir itu serta mengusahakan kesejahteraan umum. Berdasarkan pendapat dari salah seorang ahli tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita harus memberikan kesan yang baik. Nah, masyarakat memiliki peran yang masing-masing dalam penerima layanan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat memiliki peran sebagai penilai dalam segala aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tentu masyarakat akan memperhatikan bagaimana cara pemerintah dalam melayani mereka, bagaimana dia bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka melayani dengan sepenuh hati. Kembali kepada pelaksanaan Dirlaksar. Dirlaksar sendiri itu memiliki merupakan penghubung bagi para CPNS untuk bisa diterima sebagai PNS. Sebagaimana gambaran bagaimana kinerja pemerintah akan tampak pada bagian bagaimana aparatnya bekerja. Lalu ASN juga memiliki beban yang berat untuk dipikul. Mereka harus menjaga marwah dari jabatan yang mereka pegang yang berkaitan dengan hak banyak orang. Perlu diperhatikan bahwa banyak variabel yang tidak terduga dalam melatar belakangi pembentukan karakter dari ASN atau PNS itu sendiri dalam pelaksanaan Dirlaksar. Dalam pelatihan kita dapat lihat bagaimana watak atau karakter dari para calon aparatur negara ini. Lalu dalam membentuk tenaga kerja yang berkualitas, maka kemampuan harus dapat ditempa. Oleh karenanya peneliti memiliki hipotesis sendiri bagaimana kualitas dari pelaksanaan Dirlaksar, apakah terjadi penurunan sehingga banyaknya PNS yang sekarang sudah melaksanakan penyelewengan, atau justru sebaliknya, namun tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kita masuk pada bagian identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang peneliti paparkan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum PNS. Lalu yang kedua, keefektifan proses Dirlaksar yang kurang jelas. Lalu yang ketiga, banyak ASN yang tidak memperhatikan kode etik instansi masing-masing. Lalu yang keempat, pelayanan publik yang buruk akibat kurangnya etika pegawai. Lalu yang kelima, komplain masyarakat yang kurang didengar. Masuk kepada rumusan masalah serta tujuan penelitian. Sesuai dengan judul yang telah saya paparkan, maka rumusan masalah yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan Dirlaksar dalam membentuk etika PNS pada Badiklat di Kota Padang, serta tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Dirlaksar dalam membentuk etika PNS pada Badiklat di Kota Padang. Masuk pada subbab berikutnya yaitu fokus penelitian. Juga saya memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu bagaimana metode pelatihan Dirlaksar pada Badiklat di Kota Padang. Yang kedua, bagaimana dampak Dirlaksar pada perubahan perilaku individu. Yang ketiga, bagaimana teknik yang dilaksanakan oleh para pengajar Dirlaksar. Keempat, bagaimana motivasi dari tiap individu dalam melaksanakan Dirlaksar. Dan yang terakhir, bagaimana hasil yang diberikan oleh setelah dilaksanakannya Dirlaksar ini. Masuk ke subbab terakhir pada bagian pendahuluan yaitu kerangka pemikiran. Berikut saya paparkan sebuah gambar yang memperlihatkan bagaimana kerangka dari penelitian saya.
Yang pertama yaitu sebelum menentukan judul, tentu adanya masalah, yaitu banyaknya penyelewengan yang dilaksanakan oleh oknum PNS ini. Lalu saya sendiri melaksanakan penelitian dengan judul efektivitas pelaksanaan di Laksar dalam membentuk etika PNS pada Barita di Kota Padang. Dengan tujuan mengetahui seberapa efektif pelaksanaan di Laksar dalam membentuk etika PNS, dan datanya diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi serta wawancara pihak-pihak terkait, yang akan melalui proses data collecting, itu membagi data primer dan sekunder, lalu nanti akan saya analisis berdasarkan data yang sudah terkumpul, sehingga nanti pada bagian akhir akan ditarik kesimpulan dan saran. Masuk pada bab selanjutnya, yaitu kajian teori. Pada poin pertama yaitu konsep dasar Diklasar. Diklat merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam membentuk kualitas pribadi seorang ASN, khususnya pegawai negeri sipil. Tujuan dari pelaksanaan Diklat sendiri ialah untuk membentuk pribadi yang prestatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab atas suatu kewajiban yang diberikan kepadanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS, terdapat beberapa tujuan dari Diklat, diantaranya meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan etika PNS. Lalu yang kedua, menciptakan aparatur yang berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, memantapkan pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan kesamaan visi dan pola pikir demi terwujudnya good governance. Diklat berbasis kompetensi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi, tentu kita membutuhkan seleksi dari tahap ke tahap untuk meningkatkan kualitas dari organisasi itu sendiri, yaitu dengan meningkatkan kompetensi dari tiap-tiap individu dalam organisasi, sehingga nampak perubahan dari waktu ke waktu. Untuk itu terdapat beberapa komponen dalam Diklat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada analisa kebutuhan, yaitu proses dalam menilai ketimpangan antara kebutuhan dan keadaan saat ini. Lalu yang kedua, desain kurikulum, yaitu perancangan mengenai hal apa saja yang harus menjadi sasaran dalam Diklat. Yang ketiga, pengembangan material, yaitu mengandung substansi kemampuan yang akan dicapai oleh peserta. Lalu yang keempat, pelaksanaan Diklat, yaitu penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang berkompeten, yang melalui tahapan manajemen of training serta training officer course. Lalu yang terakhir ada evaluasi Diklat, yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan Diklat itu sendiri. Baik, masuk kepada subbab berikutnya, yaitu etika ASN. Pada dasarnya etika itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, etika yang menekankan pada aspek historis. Lalu yang kedua, etika yang menerangkan secara deskriptif. Dan yang ketiga yaitu etika yang menekankan pada sifat dasarnya. Nah, etika yang menekankan pada menekankan aspek historis dapat dipandang sebagai cabang filsafat yang membicarakan mengenai baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan etika yang menerangkan secara deskriptif dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang memberikan pengetahuan mengenai baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan dalam lingkungan. Lalu yang ketiga, itu etika yang menekankan pada sifat dasar, dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang normatif. Adapun hal yang menjadi bagian dari terciptanya ASN yang profesional, itu kita dapat melihatnya dalam integritas
masing-masing ASN dalam melihat seberapa profesional ia dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu dapat kita lihat dalam empat hal, yaitu yang pertama equality, yaitu bagaimana dia memberikan perlakuan yang sama terhadap penerima layanan. Yang kedua equity, yaitu bagaimana dia memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat. Yang ketiga loyalty, bagaimana dia memberikan kesetiaan yang ditujukan kepada konstitusi, hukum, pemimpin, bawahan, serta rekan kerja. Dan yang terakhir itu responsibility, yaitu bagaimana ia bertanggung jawab atas segala tindakan yang ia perbuat. Baik, masuk kepada subbab berikutnya, yaitu kualitas pelayan publik. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, etika itu sangat berpengaruh dalam bagaimana cara pandang masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karenanya, apabila etika ini sudah berjalan dengan baik, maka saya yakin bahwa kualitas pelayan publik di mata masyarakat juga akan membaik. Pelayan publik sendiri ialah suatu proses pemenuhan keinginan masyarakat oleh negara. Pemenuhan keinginan tersebut dapat dilaksanakan melalui pelayanan-pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, untuk melaksanakan layanan yang berkualitas, tentu pemerintah harus memiliki kompetensi yang layak untuk memberikan layanan tersebut. Dengan demikian, terdapat beberapa ciri pelayanan publik yang berkualitas yang harus dilaksanakan oleh aparatur pelayanan, yaitu yang pertama efektif, yang kedua sederhana, ketiga transparan, yang keempat keterbukaan, yang kelima efisiensi, yang keenam ketepatan waktu, yang ketujuh responsif, dan terakhir adaptif. Selanjutnya itu masuk ke bab selanjutnya, yaitu metode penelitian. Pada subbab pertama, yaitu subjek penelitian. Adapun subjek penelitian saya sendiri yaitu dalam mendapat informasi dalam info dasar pada ASN, maka dapat digali melalui badannya sendiri, yaitu Badiklat sebagai badan penyelenggara. Peneliti juga akan melakukan metode wawancara terhadap beberapa staf yang pernah mengalami atau melaksanakan deklarasi sendiri, untuk melihat bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, maka peneliti akan memfokuskan pada pendataan pada PNS, karena mereka yang merasakan proses deklarasi ini. Baik, selanjutnya masuk ke subbab berikutnya, itu setting penelitian. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti akan mendatangi Badiklat di Kota Padang dan menyampaikan maksud dan tujuan terlebih dahulu, serta berkenalan untuk memudahkan dalam pengumpulan informasi, karena untuk mendapat informasi yang lebih, maka kita harus peneliti sendiri harus dapat akrab dengan beberapa staf di sana untuk mendapatkan informasi yang tidak mudah didapatkan oleh peneliti-peneliti yang hanya sekedar mendapatkan data. Tentu pendekatan ini dilakukan secara perlahan dan tidak terlalu terburu-buru, agar dapat menciptakan suasana nyaman dalam nanti peneliti dapat mengambil data sebanyak-banyaknya, serta mendapat data yang berkualitas serta terpercaya. Lalu yang selanjutnya, subbab berikutnya itu teknik pengumpulan data. Peneliti sendiri menggunakan teknik wawancara serta observasi dalam teknik pengumpulan data. Lanjut pada analisis data.
uh, analisis data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teknik model Miles dan Huberman, yang mana melakukan data reduction dan mengelompokkannya ke dalam data yang sangat penting, kurang penting, serta tidak penting. Dan selanjutnya akan dibuat data display berbentuk grafis dan akan dibuat kesimpulan pada bagian akhir. Nah, selanjutnya pada sebab berikutnya itu keabsahan data. Untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis data, maka keabsahan data perlu peneliti uji dengan beberapa cara. Yang pertama itu mengumpulkan data pada ASN yang berstatus PNS. Yang kedua, monitoring pada pelaksanaan di laser setiap saat. Lalu yang ketiga, pengecekan oleh subjek penelitian terhadap kesesuaian data yang disampaikan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan penelitian kualitatif saya yang berjudul efektivitas pelaksanaan di Laksar dalam membentuk etika PNS pada Badiklat di Kota Padang. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.